Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada sore kali ini masih diberikan taufiknya untuk bisa hadir di majelis ini. Sebagaimana tema yang diangkat pada sore kali ini, yakni berkenaan dengan bagaimana mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Jadi kita kembali terlebih dahulu, ya, berbalik dari sejarah, ya, sejarah datangnya menjajah ke Indonesia. Jadi dengan dimulainya revolusi industri di Eropa pada sekitar tahun 1700, ya, atau sebelumnya, ya. Dan ditambah, ya, dengan melemahnya khilafah Islamiyah, Kesultanan Turki yang terdiri sejak 1299 sampai 1922. Jadi ketika revolusi industri, jadi Eropa memerlukan bahan baku untuk industri mereka, baik itu karet, kemudian rempah-rempah, bahwa memerlukan bahan baku untuk industri karena mereka sudah mulai membuat pabrik. Sedangkan bahan baku di Eropa
sangat terbatas dan banyaknya bahan baku itu daerah Asia dan Afrika. Sedangkan saat itu Khilafah Islamiyah yang tertinggal yaitu Kesultanan Turki Utsmaniyah ini mulai menurun dominasinya di dunia pada saat itu, ya. Sehingga kemudian negara-negara kerajaan-kerajaan kuat salibis saat itu, ya. Inggris, ya. Kemudian kerajaan Perancis, kemudian kerajaan Spanyol, ya, setelah menjatuhkan Andalusia menjadi kerajaan Spanyol, kan? Kemudian Portugal, ya, ini setelah jatuhnya Andalusia, Khilafah Andalusia, maka mereka, begitu juga kerajaan Perancis, ya, dengan rajanya yang Raja Richard, begitu juga Frederick, ya, dan para raja-raja Eropa karena kekuatan Islam sudah mulai menurun, gitu kan, maka mereka mulai berani untuk menginjakkan kaki di negeri-negeri Muslim. Kemudian mereka mendatangi India, sehingga India ditaklukkan di bawah kekuasaan Inggris. Padahal India salah satu kerajaan kesultanan besar Islam yang tercatat di dalam sejarah. Kemudian berhasil dikuasai oleh Inggris. Kemudian Mesir, begitu juga dia terlepas dari Kesultanan Utsmaniyah, kemudian dikuasai oleh Inggris. Kemudian Afrika Utara dikuasai oleh Perancis juga. Jadi masing-masing negara-negara Eropa ini kemudian menuju ke Asia dan Afrika. Maka Portugal kemudian datang ke Timor Leste, ya. Kemudian ke Filipina dikuasai oleh Portugis dan Spanyol. Jadi awalnya yang datang ke Indonesia ini kan Portugis, ya, Portugal. Hanya kemudian Portugal berhasil dikalahkan dominasinya oleh VOC Belanda, sehingga Portugal keluar dari Indonesia. Jadi sejak itu mereka menguasai negeri-negeri Muslim, termasuk kemudian menguasai Batavia, menguasai Jakarta, menguasai Yogyakarta, dan menguasai kesultanan Muslim di Indonesia ini dikuasai oleh para penjajah. Mereka kemudian menggunakan slogan yang terkenal dalam penjajahan itu apa? Glory, apa? Glory, gospel, kan? Aduh, apa lagi?
gold ya, gold, glory dan gospel. Nah, jadi motivasi mereka untuk datang menguasai suatu negeri itu apa? Gold, emas. Jadi kekayaan negara atau bangsa yang dijajah itu dikuasai, diambil. Begitu juga glory, mereka menjadi penguasa, dan gospel ya, mereka menyebarkan agamanya. Jadi ini sebenarnya tujuan dari tujuan perang salib yang disebarluaskan lagi dengan penjajahan oleh masing-masing negara itu. Sehingga setiap kali Portugis itu menguasai satu daerah Muslim, dia pasti membawa misionaris ya. Sehingga salah satu penyebaran agama Nasrani ini melalui masuknya Portugis, masuknya Spanyol dan Belanda ke Indonesia. Sehingga ini yang menjadi awal dari kesusahan dan penderitaan bangsa Indonesia yang telah makmur juga, banyak kekayaan alamnya juga, tapi kemudian diambil oleh para penjajah. Sehingga nasib rakyatnya, jadi nasib rakyat yang dijajah itu dia berarti seperti budak. Kalau dalam film-film perbudakan Afrika, maka nasib rakyat yang dijajah ya seperti itu. Atau kalau kita lihat film-film dokumenter bangsa Indonesia di masa penjajahan, mereka harus duduk ketika ada penjajah Belanda yang lewat, mereka harus bersujud ketika ada Jepang yang lewat. Sehingga masyarakat pribumi bangsa ini menjadi bangsa yang direndahkan dan terhina. Kita tidak bisa seperti saat ini berjalan dengan tegap. Pada masa itu selalu takut dengan Belanda ya. Hidup tidak tenang karena tidak aman dengan kekerasan yang dilakukan oleh Belanda atau penjajah yang lainnya. Jadi kita tidak bebas melaksanakan ibadah, melaksanakan kegiatan-kegiatan desa ini tidak bisa bebas seperti negara yang sudah merdeka. Jadi sekali lihat saudara-saudara kita di Palestina, bagaimana? Begitulah nasib negara yang terjajah, tidak bisa belajar dengan tenang, selalu takut, selalu terzalimi. Ini nasib dari masyarakat yang terjajah.
Makanya ketika telah diumumkan kemerdekaan pada tahun 1945, maka bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaannya ya, dengan darah, nyawa, dan air mata. Ini sebagai penebus dari kemerdekaan. Jadi kemerdekaan bangsa ini bukan seperti Malaysia. Kalau Malaysia kemerdekaannya adalah hadiah dari Inggris. Mereka tidak perlu berjuang ya, mengangkat bambu runcing, mengangkat senjata, keluar darah dan air mata. Tidak dirasakan oleh negara kita tetangga Malaysia. Begitu juga oleh Brunei dari Salam. Kemerdekaannya adalah hadiah dari Inggris. Mereka tidak merasakan penderitaan untuk mengangkat senjata, untuk mengeluarkan darah dan air mata. Ini mereka tidak merasakan. Tapi bangsa Indonesia, bangsa yang besar, dan Allah memujinya dengan mendapatkan kemerdekaan dengan darah dan air mata. Jadi sehingga kemerdekaan yang kita dapatkan saat ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai karunia yang wajib kita syukuri, yang wajib kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat kemerdekaan ini, sehingga kita tidak dalam situasi seperti di bawah penjajahan bangsa lain. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah, tak kala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi ayat ini menegaskan bahwa syukur atas nikmat, termasuk di dalamnya nikmat kemerdekaan, akan mendatangkan tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika kita kufur nikmat, tidak mensyukuri kemerdekaan ini, maka Allah akan mendatangkan azab. Ya. Di kemerdekaan yang kita peroleh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu bagi umat Islam untuk bebas melaksanakan syariat, ya, mendirikan lembaga pendidikan, berdakwah, dan membangun bangsa sesuai ajaran Islam. Jadi kalau kita lihat cerita dari teman-teman saya yang di Cina misalnya, ada dulu teman saya di Edat di Madinah ya, Edat lupa, namanya Suan Ho. Suan Ho ini
Ada salah satu mahasiswa Cina, dia cerita bagaimana sulitnya kaum muslimin di Cina. Ya, mereka tidak bisa bebas sholat berjamaah, tidak bisa bebas mengadakan majelis-majelis taklim, pengajian di masjid tidak boleh, mendirikan sekolah Islam tidak bisa. Ya. Begitu juga ketika melaksanakan ibadah haji, ini dikenakan pajak yang sangat besar, ya. Sehingga tidak semua orang muslim di Cina bisa berangkat haji. Jadi ini ketika Islam dikuasai oleh negara komunis, jadi tidak bebas. Begitu juga teman-teman kita yang di Jepang misalnya, walaupun mereka disebutkan negara maju, tapi Islam di sana juga tidak bebas. Untuk melaksanakan pengajian seperti ini tidak bebas, tidak bisa. Mendirikan masjid susah, ya. Mengadakan majelis taklim susah, mendirikan sekolah Islam juga susah juga, ya. Begitu juga haji. Mengapa orang Jepang itu sedikit yang haji? Ya, karena pajak untuk haji ini lebih besar dari ongkos naik haji, sehingga jarang orang Jepang yang naik haji. Jadi karena Islam dalam keadaan minoritas, ya, segagah apapun Jepang, ya, dengan namanya yang dia negara yang sangat humanis misalnya, tapi tidak seperti dengan agama Islam. Mereka mempersulit kaum muslimin di Jepang. Begitu juga di negara-negara minoritas yang lainnya. Sehingga ketika kita berada di Indonesia ini, kita bebas untuk ada majelis taklim, ya, pengajian di masjid, bukan mendirikan sholat 5 waktu di masjid, ini bebas. Maka ini salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kaum muslimin di Indonesia ini, ya. Dan bagaimana kita kemudian mensyukuri kemerdekaan ini? Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, bahwa as-syukru sarful abdi jami'a ma an'amallahu ta'ala bihi alaihi fima khuliqa li ajlihi. Bersyukur itu sarful abdi, jadi memalingkan, menghadapkan seorang hamba semua yang Allah berikan kepadanya di dalam apa-apa yang diciptakan karenanya. Jadi memperuntukkan semua nikmat yang Allah berikan itu
tujuan nikmat itu. Ya. Sedangkan Al-Imam Nawawi rahimahullah juga melanjutkan di dalam syarah Sahih Muslim. Beliau menyebutkan bagaimana sih bersyukur itu. Bersyukur itu apa? As-syukru yakunu bil qalbi. Syukur itu dengan qalbunya. Bagaimana mensyukuri dengan qalbunya? Wal i'tirafu bi ni'mati. Jadi mengakui bahwa nikmat itu dari Allah. Jadi nikmat kemerdekaan ini bukan sekedar perjuangan bangsa Indonesia, tapi nikmat dari Allah yang Maha Kuasa. Ini mengakui bahwa nikmat itu dari Allah. Kemudian bilisani, dengan lisannya, wasana ala munim, dengan lisannya dia apa? Memuji kepada orang yang memberi nikmat tadi, yaitu kepada Allah. Kemudian wabil jawarihi wa huwa istimaluha fi ta'atillahi ta'ala, dengan anggota badannya menggunakannya di dalam taat kepada Allah. Jadi rukun syukur ini ada 3. Jadi rukun syukur itu ada 3, yakni biqalbihi wa bilisanihi wa bil jawarihi, dengan amal perbuatannya. Dengan hatinya dia mengakui bahwa nikmat itu dari Allah, bukan dari yang lainnya. Ya, misalnya kita mempunyai HP, ya, maka mengakui bahwa HP ini adalah nikmat dari Allah, bukan nikmat dari yang lain. Ya. Oh, ini kan dari orang tua, ya, orang tua kan hanya perantara, kan? Tapi itu adalah nikmat dari Allah. Kemudian memujinya dengan lisannya dan mengamalkannya dengan jawari, bagaimana menggunakannya di dalam taat kepada Allah. Nah, ini rukun dari syukur, ya. Sehingga bersyukur itu tidak sekedar apa? Mengucapkan alhamdulillah, ya. Kemudian dia mengadakan acara apa dalam rangka mensyukuri kemerdekaan, ya. Mengadakan acara joget bareng. Wah, ini bukan mensyukuri, ya. Atau memanggil sonhorak. Nah, ini yang lagi heboh, ya. Ada sonhorak, ya. Ini bukan mensyukuri, ya. Jadi mensyukuri kemerdekaan itu adalah mengisinya dalam taat kepada Allah, bukan apa? Bukan mengisinya dalam hal-hal yang bukan dalam rangka ketaatan, untuk kemaksiatan misalnya. Maka ini tidak disebut dengan mensyukuri kemerdekaan, karena kemerdekaan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka mensyukurinya adalah mengisi dengan taat kepada Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang telah memberi kemerdekaan ini, sehingga seorang muslim mengisi kemerdekaan ini dengan
melakukan perbuatan taat kepadanya. Ini salah satu sebagai apa? Bukti dari syukur kita kepada Allah. Ini berlaku pada semua, ya, berlaku pada semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja nikmat yang Allah berikan, berarti mensyukurinya adalah dengan taat kepada Allah. Kita diberi wajah yang kandang misalnya, maka bagaimana mensyukurinya? Ya, dengan taat kepadanya. Bukan diberi wajah yang kandang kemudian berlomba-lomba masuk jadi artis. Tidak. Nah, ini kufur nikmat. Diberi wajah yang cantik, kok dia jadi foto model misalnya, atau dari jadi artis misalnya. Ini bukan bersyukur kepada Allah, ya, tapi ini perbuatan kufur, ya, perbuatan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diberi suara yang bagus, dia kok jadi penyanyi misalnya. Tidak. Allah memberikan suara yang bagus bukan maksudnya untuk jadi penyanyi, ya, nggak ada, ya, artinya apa? Nggak ada tujuan itu sama sekali, ya. Sebagaimana suara terindah, suara terindah sepanjang zaman adalah suara Nabi Daud, ya. Ya. Sehingga walaupun dia suaranya terindah sepanjang masa sampai hari kiamat, tidaklah kemudian Nabi Daud ini ingin jadi penyanyi. Nggak ada. Tidak ada beliau jadi pengamen. Nggak ada, ya. Ini suaranya, Masya Allah, suara kamu bagus, jadilah pengamen. Nah, ini bukan maksudnya diberi suara bagus, bukan maksudnya jadi pengamen. Tidak, ya. Diberi suara bagus, maksudnya gunakanlah suara itu untuk taat kepada Allah, ya, untuk membaca Al-Quran, gitu kan. Ini tujuannya. Maka inilah yang disebut apa? Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya. Sehingga bentuk syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan, semua nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, kita bisa sehat, maka ya berarti digunakan kesehatan itu untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Ketika sehat tidak sholat, ketika sakit malah sholat. Nah, ini kan terbalik, kan? Ini terbalik. Harusnya ketika sehat itu justru dia bersyukur kepada Allah. Itu apa? Taat kepada Allah. Nah, jadi tidak malah ketika sehatnya dia tidak taat. Mumpung sehat, yuk ayo kita isi masa muda ini dengan hura-hura. Kita isi masa muda dengan joget bareng, atau melakukan apa perbuatan-perbuatan bukan di dalam ketaatan. Nah, ini tidak benar. Ya, mumpung sehat, mumpung masa muda, kita gunakan untuk hura-hura. Nanti sholatnya ketika masa tua saja. Ya, ini tidak benar. Justru mumpung masih sehat, masih muda, ini mensyukurinya bagaimana? Mensyukurinya berarti kan digunakan masa muda dan masa sehatnya itu
untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukti seorang itu bersyukur ya. Kalau tidak bersyukur, ya itu tadi menggunakan masa sehatnya untuk bermaksiat. Mumpung masih sehat, merokok. Ya. Nanti ketika sudah sakit, ya baru dia sholat, bertobat. Nah ini kan tidak benar, ya. Sehingga itu yang harus kita lakukan pada nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan nikmat keamanan ini adalah apa? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah rawahu Tirmidzi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi inda quwwati yaumihi faka'annama izad lahu dunya. Barang siapa di antara kalian bangun pagi dalam keadaan aman di rumah, sehat badannya dan memiliki makanan pada hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Ini menegaskan kepada kita bahwa ketika kita bangun pagi dalam keadaan aman, tidak dalam rasa takut, ya, kemudian ada makanan, kalau ingin makanan langsung ke kantin, udara juga tidak berbahaya, maka ini adalah nikmat yang besar yang harus kita jaga, ya. Kita hadir di sini merasa nyaman, begitu kan? Bangun pagi biasa, tidak takut dengan bom, tidak takut dengan bunyi senapan mesin seperti di Palestina misalnya. Dan sangat mengerikan sekali kita bangun pagi sudah mendengar orang mati, ya. Ada bumi bom, perang. Ini suatu hal yang harus kita syukuri, ya. Kemudian sehingga kita sebagai generasi muda menghadapi banyak tantangan di dalam mengisi kemerdekaan ini. Di antaranya kemerosotan moral generasi muda saat ini akibat pengaruh globalisasi dan media sosial. Jadi generasi muda sangat mudah mengakses, ya, di media sosial hal-hal yang tidak diperuntukkan bagi seorang pemuda. Sehingga seperti disebutkan oleh Ustaz Wahab Raja kemarin, ya, bahwa generasi muda saat ini dan anak-anak saat ini baliknya mendahului akalnya. Jadi bukan akil balik ya, tapi balik akil. Ya, balik dulu baru dia berakal. Seorang anak SD sudah melakukan hubungan suami istri dengan temannya. Ini kan baru setelah hamil baru berakal, baru mikir gimana melahirkan anaknya. Nah, ini kan dia balik dulu baru akal, baru berakal, bukan berakal dulu baru balik. Ini
yang menjadi tantangan generasi muda saat ini ya. Karena banyak sekali di media sosial kemudian hal-hal yang membuat anak-anak itu lebih cepat balik daripada berakal. Nah, jadi baliknya dulu baru mikir ya. Nah, ini pengaruh media sosial ya. Makanya kalau kita lihat di Facebook misalnya banyak sekali grup-grup yang merusak generasi muda itu ya. Kemudian juga tantangan yang lain menghadapi penjajahan kaya baru ya, baik penjajahan ekonomi, budaya, dan teknologi global. Jadi generasi muda saat ini gampang sekali dijajah oleh orang luar. Dimunculkan dalam medsos, beli ini ya, pakaian model ini yang lagi viral, belilah. Orang para pemuda yang belum berakal ya. Sehingga apa? Kemudian gampang diatur, pokoknya yang lagi viral dilakukan di TikTok misalnya. Seperti kemarin apa? Melakukan bergaya atau berjoget di TikTok misalnya. Ini diatur. Ini menjadi dia tergoda dengan adanya follower misalnya. Ketika dia menjadi vlogger misalnya, menjadi vlogger itu dapat menjadi YouTuber misalnya, dapat gajinya dari YouTube 200 juta jika followernya atau subscribernya 1 juta atau 1000 misalnya. Maka para pemuda berlomba-lomba dengan membuat konten ya, agar mendapatkan subscribe sebanyak-banyaknya. Ini kan bentuk penjajahan model baru kan. Jadi orang dituntut untuk membuat konten agar ditonton oleh banyak follower. Pokoknya konten apa saja, entah itu jelek atau buruk, pokoknya dapat follower. Ini akhirnya kan apa? Membuat konten-konten yang tidak bermutu, yang penting banyak follower dan subscribe. Ya, ini yang penting kan. Ini masalah yang lain ini sesuai dengan Islam atau tidak, nggak peduli. Ya, sehingga banyak muncul di YouTuber itu pokoknya asal laku saja, ya, asal banyak subscribe, baik itu tontonannya sesuai dengan syariat apa tidak, ini nggak peduli karena yang penting dapat uang. Ini kan akhirnya merupakan penjajahan gaya baru. Orang dituntut untuk membuat konten ya, agar mendapatkan uang. Maka yang bisa membuat konten sebanyak followernya ini bisa mendapatkan uang yang banyak. Ini tantangan bagi generasi muda ya. Sehingga bagaimana kita kemudian menjadikan Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagai negeri yang baik dan negeri yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memperkuat rasa syukur kita kepada Allah dengan amal nyata ya.
Jadi kita sebagai seorang muslim ya, untuk mengisi kemerdekaan itu harus menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Karena kita yakin bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat dari Allah ya, makanya harus diisi dengan taat kepadanya ya. Kemudian juga melanjutkan perjuangan para pahlawan kita dengan mengisi kemerdekaan ini dengan belajar, berdakwah, dan beramal. Nah, ini tugas kita sebagai generasi muda saat ini dalam mengisi kemerdekaan. Kita di sini di pesantren, bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para santri sebelum kita, yaitu apa? Dengan belajar, kemudian berdakwah dan beramal soleh. Maka ini berarti kita melanjutkan apa? Perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Ya. Ini kemudian yang ketiga adalah apa? Menjaga persatuan kaum muslimin dan meningkatkan persaudaraan bangsa dan setanah air ini. Nah, ini dalam rangka kita mensyukuri kemerdekaan. Kemudian yang keempat, menjadi warga negara yang baik, disiplin dan peduli terhadap bangsa ini. Jadi kita belajar di sini apa? Dalam rangka peduli kepada bangsa ini. Ya. Kalau kita tidak peduli dengan bangsa ini, ya sebagaimana yang dilakukan oleh para pengkhianat bangsa ini ya. Jadi tidak menjual bangsa ini demi rupiah. Nah, ini adalah orang yang tidak mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan berarti kita harus belajar, berdakwah, dan beramal soleh. Nah, ini yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan muslim yang terdahulu dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Ya, jadi itu diantaranya para ikhwatillah rahimani wa rahimahullah. Ya. Bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa ini. Kita sebagai generasi muda mempunyai tanggung jawab melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan apa tadi? Dengan berilmu, belajar, kan? Dengan berdakwah dan dengan beramal soleh. Kita berada di pesantren ini juga dalam rangka melanjutkan ya, perjuangan para pahlawan bangsa. Saja pada sore kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Sudah menjadi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.